Hai, nama aku Angel. Aku umur 19 tahun dari Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021. Di sini aku berperan sebagai mahasiswa kura-kura. Halo, aku Ersa, umur aku 20 tahun. Aku dari D3 Komunikasi Terapan angkatan 2020. Sekarang lagi semester 5 dan aku di sini berperan sebagai mahasiswa kupu-kupu. Oke, halo, nama aku Angel. Oke, hai, aku Ersa. By the way, kamu dari jurusan apa sih? Aku dari Administrasi Negara FISIP. Oh, Kalau- oke. Kalau kamu? Kalau aku dari D3 Komunikasi Terapan. Oh, angkatan berapa? 20, kalau kamu? Aku 21. Oh, 21, I see. Kamu asal mana? Aku asli Solo sih. Kalau kamu? Aku dari Semarang sih. Berarti kamu nggak ngekos ya? Enggak, aku ngelaju 30 Oh. menitan sih. Kosmu di daerah mana? Di daerah Surya. Surya Utama atau? Surya 2. Oh, berarti daerah Tamcer bukan sih? Bener deket situ. Tadi habis kuliah. Oh enggak, tadi aku habis magang, jadi izin ke sini gitu. Kalau kamu sendiri kesibukannya sekarang apa? Apa ya, banyak sih, tapi gimana ya? Lumayan banyak, tapi nggak sehektik itu sih. Tapi aku masih bisa nyambi perkuliahan karena ada yang online juga. Oh gitu, oke. Oh, sekarang lagi ikut organisasi apa nih? Aku ikut DEMA, HIMA, sama PMK. Oh banyak juga ya. Lumayan. Oke, I see. Jadi aku dulu adalah orang yang sangat pemalu. Terus aku berniatan untuk ikut satu organisasi aja untuk apa ya? Biar aku tuh menjadi orang yang percaya diri di depan banyak orang gitu. Tapi semakin kesini semakin banyak yang narik buat ikut ke organisasi yang lain gitu sih. Jadi niatan utamanya sebenarnya untuk melatih kepercayaan diri aja. Jujur sih awalnya ya semester 1 itu aku minat banget ikut organisasi sama UKM, tapi karena satu dan lain hal aku jadi nggak ikut, dan aku juga kurang suka terikat sama peraturan organisasi, dan aku juga orangnya gampang stres dan gampang capek juga, jadi mungkin itu alasan aku buat jadi mahasiswa kupu-kupu begitu. Untuk rasa menyesal tuh pernah sih, karena benar-benar bingung mau ngerjain tugas apa rapat dulu. Tapi ketika aku dijalanin aja gitu, semakin kesini semakin bisa menikmati aja sih. Oh, aku tahu aku harus begini, aku tahu kalau setelah ini aku harus gini dan sebagainya gitu. Awalnya sih pas lihat teman-teman gitu punya teman baru pas ikut organisasi atau KM gitu, kayak pengen gitu, kayak nyesel, tapi makin kesini ya udah aja gitu, karena aku punya kesibukan sendiri juga gitu. Awalnya karena aku ikut organisasi ini kan sebenarnya juga mencari passion aku. Setelah aku udah tergabung dalam 3 organisasi, aku kira emang passion aku adalah berorganisasi. Karena gimana ya, aku dulu tuh tidak percaya kalau bisa menjadi seorang sekretaris, ternyata aku bisa. Terus aku dipilih lagi jadi bendahara. Aku juga sekarang sedang menjadi ketua event di ulang tahun HIMAku. Jadi menurut aku bisa mencari passion di sini dan ini passion aku gitu. Aku pribadi nyari passion aku itu lewat belajar secara otodidak, kayak
nyari apa ya, kelas di YouTube, terus ikut course online juga lewat banyak lembaga-lembaga yang di Instagram gitu yang membuka course online. Terus ya aku juga ikut freelance gitu-gitu. Oke, menurut aku ini sangat bisa dan sangat mungkin karena aku yang awalnya sangat takut untuk berbicara di depan umum, sekarang aku bisa melatih public speakingku dengan lebih baik. Terus aku bisa berpendapat di depan banyak orang. Aku juga udah bukan menjadi seorang yang anti kritik lagi dan lebih bisa menerima saran dari orang lain seperti itu. Menurut aku bisa-bisa aja karena lewat apa ya, aku meningkatkan personal value aku lewat ikut volunteer gitu. Walaupun aku nggak ikut organisasi ataupun UKM dalam kampus, aku bisa meningkatkan value aku dalam hal itu. Terus freelance juga itu kita mendapatkan tanggung jawab tugas dari klien yang mana itu bisa melatih tanggung jawab kita sebagai seseorang yang bertanggung jawab gitu. Kalau menurut aku udah pasti karena dalam berorganisasi kita pasti membutuhkan saran dari kakak tingkat atau pengurus sebelumnya yang sudah pernah berpengalaman di bidang itu. Jadi dengan komunikasi yang satu akan menimbulkan komunikasi yang lain dan itu dipastikan menambahkan relasi dari kita sendiri gitu. Menurut aku relasi itu nggak cuma bisa dicari dalam ngikutin apa organisasi atau kegiatan dalam kampus ya. Itu bisa dicari di luar kampus juga. Contohnya kayak magang, terus ikut volunteer juga, terus freelance juga. Kalau freelance itu contohnya kita bisa direkomendasiin sama klien kita kepada calon klien lainnya gitu. Jadi nggak harus ikut organisasi sih menurut aku untuk mendapatkan relasi. Jujur sekali, aku dulu semester 1 ke semester 2 itu IP ku meningkat karena di semester 2 aku lebih sibuk. Kenapa bisa? Karena ketika kita lebih sibuk, maka kita cenderung lebih segera menyelesaikan tugas-tugas kita sehingga kita bisa lebih menjalani rapat-rapat dengan nyaman dan segala kegiatan dengan tidak terbebani dengan tugas. Nah, di situ aku terdorong untuk menyelesaikan tugasku itu dan meningkatkan nilaiku juga gitu. Kalau aku pribadi sih yakin ya, karena aku fokus aku nggak kebagi ke banyak hal dan bisa lebih fokus ke kuliah. Jadi aku juga punya niat untuk mendapatkan nilai yang bagus ya. Tapi itu tergantung masing-masing orang juga sih, nggak semuanya yang kupu-kupu itu bisa dapat nilai bagus juga, tergantung dia rajin atau enggaknya gitu. Aku masih, karena aku butuh tidur. Dari awal aku harus mempunyai komitmen kalau aku harus punya waktu buat tidur sih. Karena aku juga sering dibilang kebo, jadi sepertinya aku tetap butuh itu di tengah kesibukanku gitu. Kayak belajar, terus baca-baca hal yang aku sukai kayak gitu. Terus nonton Netflix, berhubungan aku anak komunikasi kan kayak ya belajar sambil nonton gitulah. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kalau aku lelah itu yang pertama adalah tidur lagi. Karena kenapa ya, tidur tuh enak banget sih menurut aku. Terus kalau emang ada waktu luang yang agak panjang bisa liburan sama teman-teman, main gitu, nongkrong-nongkrong gitu sih. Jujur aku sih jarang ya ngerasa jenuh gitu, karena banyak hal yang bisa aku lakuin ketika aku punya waktu luang, kayak nge-games atau apa ya, mungkin tadi kayak belajar gitu-gitu aja sih. Dulu pas awal sih, karena emang maba ya, agak nyebelin gitu sih. Tapi waktu maba emang aku pernah merasa superior gitu sih. Tapi semakin kesini kayak enggak sih, kayaknya semua orang sama gitu. Karena apa ya,
setiap orang punya kelebihannya dan kekurangannya masing-masing, tapi nilai plus dari orang yang ikut organisasi itu emang cenderung punya lebih banyak teman dan lebih mudah untuk melakukan banyak hal karena di mana-mana ada yang bantuin gitu loh. Kalau kupu-kupu kan kalau aku sendiri punya teman kupu-kupu tuh orangnya nggak nolep gitu, kayak suka diem, terus nggak ada temennya, terus kadang tugas tuh dia nggak tahu karena dia juga nggak nanya gitu-gitu sih. Jadi menurut aku kadang superior tuh mungkin pernah dipikirin waktu aku maba, tapi semakin kesini kayaknya itu urusan pribadi masing-masing aja deh. Jadi aku nggak lagi merasa superior gitu. Pernah nganggep yang kupu-kupu itu kayak nolep gak punya hubungan gitu? Iya pernah. Karena apa sih, kayak diem mulu kenapa? Kalau nggak dideketin nggak mau ngomong gitu-gitu. Terus disuruh apa ya, kerja kelompok gitu kan, mesti kayak dia itu nggak pernah dapat kelompok karena dia nggak aktif buat nyari kelompoknya. Jadi kadang juga jadi beban nyusahin yang lain gitu. Jadi iya tadi pernah merasa nolep. Jujur aku nggak nolep-nolep amat ya. Kalau kalau kayak gitu tuh menurut aku tergantung orangnya masing-masing sih, nggak bisa digeneralisasi aja gitu. Karena aku pribadi juga punya temen yang kupu-kupu itu malah justru bisa lebih fokus ke tugas kelompok daripada orang yang mungkin ikut organisasi kayak lebih sibuk ke organisasinya gitu, jadi nggak ikut nimbrung ke kerja kelompok gitu loh. Jadi banyak juga yang gitu, menurut aku sih gitu ya, nggak semuanya nolep gitu. Oke, dari kupu-kupu kamu pernah nganggep gak temen yang pura-pura ini kayak sok sibuk, si paling rapat dan lain-lain? Pernah. Kayak aku ngeliat temen aku yang ikut organisasi itu kayak bener-bener ngerjain tugas mulu, kayak nggak pernah santai gitu, kayak hidup kok sibuk banget gitu. Ya gitu deh. Iya emang kadang aku waktu jalan ya, waktu ada mau rapat gitu ditanyain mau kemana rapat, kayak dengan bangga ngomong rapat gitu loh, karena emang kelihatan sibuk, kayak suka aja gitu daripada diem apa sih nggak ada kerjaan di kampus gitu kan. Jadi aku merasa bangga gitu sih kalau emang ditanyain baru rapat. Terus buat yang tadi masalah tugas, kalau anak-anak yang lebih sering berorganisasi tuh, kalau menurut aku malah mereka lebih banyak bisa memberikan pendapat saat kerja kelompok daripada yang nolep. Karena pernah banget aku tanya pendapat ke teman aku yang kupu-kupu ini, dia tuh kayak diem, terus gimana pendapatmu? Udahlah manut aja gitu, kayak gimana sih, kita kan mau apa ya, pengen tahu pendapat dari setiap orang, terus nanti kita kerucutin jadi satu, tapi dianya kayak udahlah manut aja kayak. Dan itu nanti di belakang pasti kayak ngomel-ngomel gitu loh, ih si ini memutuskan sendiri gitu, padahal si yang nolep ini nggak mau ngomong pas kerja kelompok. Jadi kayak ih jauh gitu, gitu aja sih. Iya sih, kadang bener sih, nggak bisa nyalain juga karena kebanyakan teman aku emang ngerasa sibuk banget, tapi sebenarnya itu tuh nggak membangun diri mereka gitu. Jadi aku waktu bilang kayaknya kamu toksik deh, enggak deh aku ini kelihatan hebat kok, aku kok gini semuanya, tapi dia nggak sadar gitu loh. Dan kebanyakan orang emang kalau udah masuk di toxic productivity itu mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan tuh toxic gitu. Setuju karena kayak bisa nggak sih calm down dikit aja, kayak nikmatin hidup gitu loh, hidup cuma sekali woy gitu. Nggak setuju, karena bebas apa ya, bebas itu tergantung orangnya sih ya dalam memandang kata-kata bebas itu. Tapi kalau menurut aku bebas itu bisa mengekspresikan diri. Nah, kita di organisasi itu bisa menjadi diri sendiri karena orang-orang tuh kan banyak mengenal kita. Dan diusahakan setiap organisasi yang kita ikutin, orang-orang tuh mengenalnya dengan orang yang sama gitu. Misal aku Angel, di organisasi A orangnya cerewet, di organisasi B masa mau diem. Jadi aku emang sebenarnya aku orangnya cerewet. Jadi di semua organisasi aku juga cerewet gitu sih. Yang pertama, aku berani buat ngomong seperti saat ini. Kalau aku nggak ikut organisasi, mungkin aku kalau dimintain tolong dong jadi ini, aku nggak bakal mau karena aku pasti merasa malu dan tidak percaya diri. Tapi dengan aku ikut organisasi, aku dimintain tolong jadi A, B, C, D, E, oke aku coba karena siapa tahu itu adalah jalan untuk aku upgrade. Jadi
menurut aku dengan ikut organisasi ini memberikan benefit yang luar biasa bagi aku. Yang pertama itu kadar stres aku mungkin lebih rendah daripada orang yang ikut organisasi. Terus aku nggak terikat sama peraturan yang ada di organisasi. Terus apalagi ya? Mungkin aku lebih bebas waktu aku lebih fleksibel, bisa ya gitu deh. Terus yang terakhir mungkin aku nggak ikut promosi deh. Gitu. Menurut aku stres itu apa ya? Masalah manajemen waktu sih. Dari aku sendiri, aku nggak pernah sampai se-stres itu. Mungkin cuman rasanya hektik aja. Jadi nggak sampai, aduh aku harus gimana gitu, bukan. Jadi kalau misal ada perasaan kayak, wah kayaknya aku bakal tabrakan ini. Jadi langsung aku gercep gitu loh, bikin jadwal-jadwal, terus aku pengalokasian waktuku langsung aku buat gitu. Jadi nggak se-stres itu sih. Soalnya sih kalau aku lihat kupu-kupu ini emang nggak stres, tapi kayak kurang ada tantangan gitu loh, nggak ada stresnya sama sekali gitu loh. Jadi kayak apa sih kurang tantangan gitu. Tentunya ada, tentunya. Ketika kita apa ya bingung ngisi CV itu tantangan juga, termasuk tantangan ya. Jadi harus nyari pengalaman di luar kampus gitu. Aku mau tanya, Gimana? baru magang di mana sekarang? Aku lagi magang di itu, salah satu kreatif media di Solo. Namanya Brak Kreatif Media. Kamu tahu nggak? Enggak. Oh, oke. Oke. Oke, semangat. Ya, makasih. Kamu sekarang berarti semester 3 ya? Iya betul. Oke, semangat. Oke. Semangat jadi kura-kura. Yeay. Berapa tahun lagi nih lulusnya? 2,5 nggak sih kayaknya? Oke, semangat 2,5 tahun rapat. Ya enggak dong, kan ada KKN juga nanti. Oh, Pasti iya, aku iya. tidak ikut organisasi lagi. Oke. Kalau menurut aku dia adalah perempuan dengan tinggi 157. Terus rambutnya pendek, agak bergelombang mungkin. Terus dia memiliki zodiak Taurus. Udah itu aja dulu. Nggak tahu ya, kayak aku suka feeling aja gitu. Golongan darahnya pasti O. Bener. Sifatnya dia adalah tipe orang yang pendiam dan dia mau ngomong kalau mau diajakin ngomong duluan sama orang lain gitu. Tingginya sih sama kayak aku. Terus berhijab mungkin dia orangnya kayaknya ambis banget, entah di perkuliahan terus apa organisasi. Terus dia apa ya, orangnya ekstrovert. Kedua talent dipersilakan berdiri. Terus kalian jalan ke tengah. Sekarang Bertemu satu sama lain di tengah. Ya, oh iya benar, salah ya. Tingginya Kebalik sama, ya. tingginya sama. Tingginya sama. By the way, golongan darah aku juga O. Kan? Bener. Salah sih. Tadi apa nebaknya? Taurus. Aku Gemini guys. Sama. Gemini. Oh sama. Ternyata sama guys. Nggak tahu dong. Mau dicopot? Nggak usah aja. Oh iya. Yeay.